perjalananku. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama dia. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada saat ini membawa berkat dan sukacita bagi keluarga kita sekalian. Di minggu pertama bulan ini diberi kesempatan kepada jemaat membawa persembahan untuk persepuluhan ke kotak yang telah tersedia. Pelayan firman dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel J.C. Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batraiman. Sejenak kita bersatu dulu. Jemaat marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Percaya, bergemar dan gembira terus, Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Seri kita bimbang dalam hati kecil bersedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selenggarakan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 yang menyatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Terimalah salam rasuli, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami sepekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa,
dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh kasihan yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besar kasih-Nya, diberikan putranya oleh darah-Nya dan malah Allah dan manusia. Oh kasih-Nya mulia, tiada bandingnya. Oh kasih-Nya selamanya di surga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia akan berakhir selamanya. Bagaimana terdengar, agungkan kasih-Nya, kasih-Nya pasti dan tetap menembus manusia. Oh kasih-Nya mulia, tiada bandingnya. Oh kasih-Nya selamanya di surga terdengar. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami selaku umat-Mu yang percaya. Bapa di surga, dalam ibadah pada saat ini, kami merindukan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, menyapakan kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya lewat tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami bersama dapat mengerti dan memahami akan kehendak firman-Mu, dan kami dapat hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan
terpujilah, haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di antara mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuatan. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ini yang merupakan perikop pembacaan kita pada hari ini sebenarnya masih lanjutan dari pasal sebelumnya atau bacaan sebelumnya, khususnya pasal 18. Perikop bacaan sebelumnya diceritakan mengenai perjalanan kedua dari Rasul Paulus dalam rangka memberitakan Injil keselamatan. 3 kali Paulus melakukan perjalanan panjang dari kota ke kota untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil. Dan hampir di setiap kota, Paulus menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam menjalankan misi Allah itu. Namun saudara, Tuhan menyertai dan menolong hambanya Paulus. Simaklah janji Tuhan kepada Paulus di dalam pasal 18 ayat 9 dan ayat 10 dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Dikatakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Allah yang telah mengutus Paulus menjadi pemberita Injil, Allah juga yang akan selalu menyertai pelayannya itu. Saudara, kali ini setelah tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11, lalu Paulus melanjutkan perjalanannya ke Efesus. Dari Korintus ke Efesus, Paulus didampingi oleh Aquila dan istrinya Priscilla, suami istri yang sama-sama pembuat kemah, dan Paulus tinggal di rumah mereka selama melayani di kota Korintus. Keduanya telah menjadi teman setia dalam pelayanan Paulus. Dan inilah perkunjungan pertama Paulus ke Efesus. Di sini ia memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi. Ia tidak dapat tinggal lama di kota itu. Sekalipun saudara, orang-orang Yahudi memintanya untuk bertahan lebih lama. Lalu Paulus berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 21. Dan memang di kemudian hari saudara, atas kehendak Allah, Paulus kembali ke Efesus untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini dikisahkan bahwa orang-orang yang dijumpai oleh Paulus di pedalaman, dikatakan bahwa mereka belum menerima Roh Kudus. Padahal Roh Kuduslah yang membuat seseorang mengalami lahir baru untuk menjadi milik Kristus. Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Di sini Paulus hendak mengajak para murid di Efesus pada waktu itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, tetapi mewujud nyatakan rasa percaya itu dalam tindakan iman. Dan dalam hal ini Paulus mengajak mereka untuk memberi diri dibaptis. Ajakan itu mendapat respon yang positif dari
orang-orang yang telah menjadi percaya. Mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang percaya dan dibaptis oleh Yohanes tidak langsung mendapat meterai Roh Kudus dalam hati mereka pada saat itu, sebagaimana halnya kita sekarang. Efesus 1 ayat 13. Mereka yang percaya dan dibaptis sebelum Yesus dimuliakan diminta untuk menantikan kedatangan Roh Kudus, dan Yesus berpesan Roh Kudus akan tinggal dalam hati orang percaya bila ia dimuliakan, atau saat Yesus dimuliakan maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati orang-orang percaya. Dan bukti atau tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus, yaitu mereka menerima karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya apabila kita perhatikan, di satu sisi ada orang-orang yang menerima pemberitaan Injil dari Paulus. Namun pada sisi lain saudara, ada juga orang yang menolak dan tidak menerima ajaran Paulus itu. Di dalam ayat yang ke-9a dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Ada orang yang menerima, namun ada pula orang yang menolak pengajaran dari Rasul Paulus itu. Saudara, terhadap tantangan dan penolakan yang dihadapi oleh Paulus, hal ini tidak membuatnya menjadi gentar atau bahkan mundur dalam pelayanan. Tantangan yang dihadapi oleh Paulus saat itu saudara, sesungguhnya semakin membuat Paulus bertekun dan gigih dalam melaksanakan tugas pelayanannya itu. Dan Paulus tidak mau membuang waktu pada orang-orang yang menolak pemberitaan tentang kerajaan Allah. Paulus terus berkarya dengan menggunakan tempat pengajaran yang disebut ruang Tiranus. Ruang Tiranus adalah semacam tempat kuliah yang ada pada zaman Perjanjian Baru yang digunakan sebagai wadah untuk pengajaran dan berdiskusi. Dan itu dilakukan oleh Paulus, tetap melaksanakan pemberitaan Injil keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, ada dua hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran bagi kita. Yang pertama, sebagai seorang pengikut Kristus, Paulus meyakini sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang memberi tugas kepadanya untuk memberitakan Injil. Itu bukan karena kemauannya sendiri, bukan pula karena kemauan orang lain, tetapi karena Tuhan yang menghendakinya. Saudara-saudara, ini kunci keberhasilan di dalam pelayanan, yakni bila kita meyakini tugas pelayanan itu sebagai pekerjaan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memilih dan mengutus seseorang untuk menjadi pelayannya, maka Tuhan jugalah yang akan melengkapi dan menyertai pelayanan yang dilakukan oleh hambanya itu. Saudara, Paulus tidak bekerja seorang diri. Ia membutuhkan orang-orang yang dapat mendukung pelayanannya. Aquila dan Priscilla adalah contoh orang-orang yang dikader oleh Paulus untuk menjadi teman sepelayanannya. Kedua orang ini dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Saudara, dalam pelayanan ingatlah, ada orang lain yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menjadi teman sepelayanan. Dan karena itu penting untuk dapat bekerja sama.
Pelayanan yang dikerjakan dengan sehati sepikir akan berbuahkan hasil yang lebih baik. Hal yang kedua, saudara, Paulus bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi salah satu misi perjalanannya dari kota ke kota bahkan sampai ke pedalaman juga adalah untuk meneguhkan hati semua murid. Artinya meneguhkan hati orang-orang yang sudah percaya. Dan tugas ini dapat disebut sebagai pemeliharaan jiwa-jiwa. Mereka yang telah menjadi percaya perlu dirawat dan dipelihara imannya agar tetap dapat bertumbuh secara rohani. Ini juga merupakan salah satu tugas dari gereja, yaitu merawat dan memelihara iman warganya agar dapat bertumbuh secara baik. Kendatipun saudara, tentunya dalam menjalankan tugas pelayanan itu, sebagaimana halnya juga dialami oleh Paulus. Paulus kerap menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, bahkan penolakan. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Malah justru dengan adanya tantangan, bahkan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menerima ajarannya itu, hal itu semakin memberikan semangat, ketekunan dan kegigihan Paulus dalam memberitakan pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa dalam kehidupan yang kita jalani adalah kesempatan yang baik dan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita untuk memberitakan karya selamat yang daripada Tuhan. Dan itu adalah tugas kita semua, tugas kita sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Tugas menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu bukan hanya dilakukan secara verbal atau melalui kata-kata saja, tetapi hal itu juga harus dilakukan melalui sikap hidup dan perbuatan yang baik yang kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Setiap kesaksian kita itu merupakan bentuk tanggapan atas kasih Allah yang besar. Saudara, kehadiran kita sebagai gereja itu akan membawa makna dan tentunya akan berguna bagi kehidupan banyak orang manakala kita hadir membawa kasih yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Kekristenan kita tidak ada artinya apa-apa jika tidak bisa membawa orang lain mengenal secara benar kasih Allah yang agung yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita patut meladani semangat, kegigihan, dan teladan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Karena kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam diri Paulus, maka ia terus dengan gigih dan tekun memberitakan keselamatan itu. Ia tetap setia dan bersemangat untuk memberitakan Injil pada waktu keadaannya baik ataupun tidak baik. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan,
Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita, di tengah berbagai macam tantangan dan persoalan kehidupan yang kita hadapi, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman Tuhan itu. Kita yakin dan percaya bahwa gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, di mana para pelayannya dipanggil dan diutus untuk mewartakan karya keselamatan itu. Maka Tuhan yang empunya gereja, Tuhan yang empunya pekerjaan ini akan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan setiap umat yang percaya. Karena itu saudara, marilah kita tetap senantiasa hidup hanya berharap kepada kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita tetap meletakkan akan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menuntun, membimbing, dan menyertai seluruh langkah perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersaat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merespon pemberitaan firman dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 249 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah di setiap hal, karena itulah kehendak Allah-Mu dalam Kristus kepada dirimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa di surga yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Kepala Gereja, Roh Kudus, penolong dan pemimpin kami, Tritunggal yang Esa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selaku gerejamu, yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan misi Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami kepadamu. Perenungan firman Tuhan yang kami telah dengar dalam ibadah pada saat ini mengingatkan akan setiap kami akan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan Injil keselamatan. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak gentar, kami tidak cemas, dan kami tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, dan penolakan dari orang-orang yang tidak menerima dan tidak mendengarkan pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Kiranya kami tetap hidup bertekun, semakin gigih, semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas pelayanan kami. Kendatipun hingga pada saat ini kami harus mengalami kondisi pandemi COVID-19, kiranya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami, menolong kami, agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, berkatilah kehidupan gereja-gereja Tuhan yang Kau hadirkan dalam kehidupan masyarakat bangsa negara kami. Diberkatilah kiranya para pelayan Tuhan dan sewarga jemaat. Kiranya kehadiran gerejamu dapat menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami.
secara khusus di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kiranya kehadiran gereja sungguh dapat memberikan sentuhan dan juga dapat bermakna bagi kehidupan banyak orang. Berkatilah para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan bagi mereka. Pemerintah pusat maupun di daerah kiranya bersinergi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka yang tengah bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan, Tuhan tolong mereka dan berikanlah jalan keluar atas setiap persoalan hidup yang dihadapi. Bagi mereka yang tengah dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah karena sakit, Tuhan juga kiranya berikan kesehatan dan pulihkanlah kondisi fisik mereka yang lemah. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi tim medis, dokter maupun perawat. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka, agar mereka dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugasnya, dan Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka sekalian. Bapa di dalam sorga, bagi masyarakat di sekitar kami, di lingkungan gereja ini, kiranya kondisi situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Bagi salah seorang warga dan masyarakat kami yang saat ini terkena COVID-19, Tuhan pulihkanlah, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmaninya. Dan kami sebagai warga masyarakat dapat tetap menjaga protokol kesehatan untuk kami selalu menjaga diri bersih, jaga jarak, dan juga tetap menggunakan masker. Untuk semuanya itu tentunya bagi kebaikan kami semua. Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Bahtera Iman, seluruh presbiter, warga jemaat, dan unit-unit misioner dalam mereka melaksanakan tugas pelayanannya, diberkati oleh Tuhan kiranya. Kita berdoa untuk panitia pembangunan sarana pelayanan GP Jemaat Bahtera Iman dan juga pengadaan lahir bagi gereja yang masih mengupayakan pada saat ini, diberkatilah kiranya, agar apa yang menjadi kerinduan kami bersama dapat terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi janda duda, yatim piatu, dan orang tua usia lanjut, diberkati dalam kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak dan cucu-cucu kami dalam pendidikan, pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang tengah bergumul dengan teman hidup. Tuhan berikanlah yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam minggu sepekan, diberkatilah akan kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga dalam jemaat-Mu, secara khusus bagi keluarga yang berduka, keluarga Nyonya Indriani Wokamau, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini. Dan juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang masih dalam perawatan dan juga pemulihan di rumah. Bagi Ibu Nike Boki, Ibu Nancy Risakota, Ibu Din Mamesa, Bapak Theo Rapar, dan Bapak Petrus Saimima, Tuhan pulihkanlah, berikanlah kesehatan, kekuatan bagi mereka sekalian. Juga bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, keluarga Joni Lengkong, keluarga Prasojo Ranti, keluarga Tanamal Mangin Kini, keluarga F. Alumenta, keluarga Andemari Tuhutiru, keluarga Nyonya Erna Faswani, keluarga Henry Mikhael Simau, keluarga Nyonya Theodor Sipayung, keluarga Tuhilatu Norimarna, keluarga Nyonya Jane Mandagi, keluarga Buhis Sasabone, keluarga Ferdinand Akarundeng, keluarga Sitompul Hutauruk, keluarga Panjaitan Malau, keluarga Isbani, dan keluarga Tricahyo Sigit Widodo. Anugerah dan kasih serta berkat Tuhan tetap senantiasa memelihara kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu dan juga keluarga-keluarga lainnya yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan keberadaan kehidupan kami masing-masing yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, secara khusus kami yang ada di gedung gereja, para presbiter yang bertugas, juga teknisi
tim live streaming, organis, dan prokantor, diberkatilah kami sekalian di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah pada saat ini, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami memberkati persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Bahtera Iman Minggu 4 Oktober 2020. 1. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu bagi segenap warga jemaat. Kiranya ibadah di Minggu ke-18 sesudah Pentakosta ini membaharui kehidupan beriman kita sekalian. 2. Perjamuan Kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 8 WIB. Dimohon agar warga sidi jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus. 3. Ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20 WIB melalui YouTube channel GPIB Bahtera Iman. 4. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bahtera Iman mengundang rekan-rekan pemuda untuk mengikuti ibadah gabungan online Pelkat GP bertema Family, Father and Mother, I Love You. Live via aplikasi Zoom dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 11 Oktober 2020 pukul 12 WIB. Pelayan firman Pendeta Sandra Lumentu de Suisa. Undangan berupa link Zoom akan dibagikan menjelang ibadah. Demikian Warta Jemaat, terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu
menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.